Dahulu kala, di kerajaan tertentu, hiduplah seorang putri yang cantik, bersama kedua orang tuanya. Putri itu sangat cantik, cerdas, dan akan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Tetapi dia memiliki satu kebiasaan buruk, yang sangat mengerikan. Semuanya dimulai ketika putri berusia 8 tahun. Keesokan harinya, putri tidak mau melakukan kegiatan apapun. Hari ini dia ada jadwal belajar, akan tetapi pengasuh belajarnya tidak masuk, karena sedang sakit. Terkadang, hanya dibutuhkan satu kelemahan untuk mengembangkan satu kebiasaan buruk seumur hidup, dan inilah momen untuk putri. Dia tidur, berpura-pura sakit perut, dan berpura-pura jatuh dari tempat tidur. Kemudian ayah dan ibunya langsung mengangkatnya. Oh, anakku yang cantik. Saya harus ikut pelajaran bahasa Indonesiaku, Bu. Oh, tidak, Nak. Kamu tidak akan kemana-mana. Pak, lihatlah anak kita. Betapa tulus dan mencintai pelajarannya. Ibu sangat bangga padamu, sayang. Tapi istirahatlah. Kamu juga sedang sakit. Ketika putri mendengar betapa bangga orang tuanya berpikir bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, putri merasa tidak enak. Dia ingin mengakui kebenarannya. Dia mencoba jelaskan kepada orang tuanya, tetapi Ibu, saya... Tidak, diamlah, jangan banyak bicara. Kalau perlu istirahat, sayang. Tidak ada pelajaran untukmu selama 3 hari ke depan. Kirimkan pesan kepada gurunya bahwa putri sedang sakit dan tidak akan dapat masuk kelas selama 3 hari, dan berikan obat untuk putri. Siap, Nyonya. putri berbaring di tempat tidur, merasa tidak senang dengan dirinya sendiri, tapi dia juga takut mengecewakan ibunya, dan karena itu dia tidak mau bicara apa-apa. Berbohong adalah jebakan besar, melakukannya sekali dan terus dilakukan, maka kebohongan akan terus menguasaimu. Terus-menerus akan berbohong sampai tidak bisa menahannya. Hal ini terjadi pada putri. Dia berbohong sekali, lalu kedua kalinya, dan terus-menerus untuk keluar dari semua yang ingin dia hindari. Saya minta maaf, Ibu. Guru yang mengajarkan pelajaran penunggang kuda pun bertemu dengan bibinya. Pada saat itu putri bahkan berbohong untuk mendapatkan kalung baru, dan salah satu tujuan untuk menyingkirkan seorang pelayan yang dia sangat tidak menyukainya. Ayah, lihatlah betapa jeleknya dia menata rambut saya. Mereka sudah membuat rambut saya terlihat sangat tidak bagus, Ayah. Tapi saya telah memasang 2 sanggul modern, dan kamu membuka sanggul yang satunya lagi, kan? Ah, kamu sengaja menata rambut saya sendiri dengan jelek. Putriku, dia adalah penata rambut terbaik yang kita miliki, sayang. Tapi saya tidak menyukainya, Bu. Kebohongan putri mencapai tahap di mana dia sudah menyakiti orang lain. Apakah kamu tahu, ada satu rahasia lagi tentang berbohong? Orang yang berbohong merasa malu, meskipun dia tidak menunjukkannya. Orang seperti itu membenci dirinya sendiri, dan membenci segala sesuatu di sekitarnya. Putri juga semakin kesal, mudah tersinggung dan tidak bahagia. Orang tuanya menyadari bahwa dia memiliki kebiasaan buruk untuk berbohong, dan tidak ada hal yang membuatnya berhenti. Suatu hari dia akan memerintah kerajaan. Bagaimana kita bisa memiliki seorang ratu yang mudah berbohong? Dan dia tidak hanya berbohong, tapi dia juga berubah sangat tidak menyenangkan dan pemarah. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya akan mengumumkan hadiah kepada siapa saja yang menyembuhkan putri dari kebiasaan berbohong ini. Jadi akan ada hadiah besar dari setengah kerajaan, diumumkan kepada siapa saja yang menyembuhkan putri dari kebiasaan berbohong itu. Di sebuah desa, di dekat kerajaan tersebut, ada seorang putra bernama Ricky. Dia adalah tukang penebang kayu.
Tetapi dia tidak pernah menebang pohon yang tumbuh dengan bagus. Dia hanya akan menebang batang kayu yang akan mati. Suatu ketika dia mencari kayu di hutan sepanjang hari, dan pada saat itu dia tidak menemukan satu batang kayu pun. Semua pohon yang saya lihat hari ini adalah pohon yang bagus dan sehat. Tapi sepertinya saya tidak punya apa-apa untuk dijual hari ini. Ada batang kayu yang mati. Ricky pergi ke batang kayu itu untuk melihatnya dan memeriksa. Tiba-tiba ada semut yang membawa daun ke dalam lubang kayu mati tersebut. Saya tidak bisa potong yang ini. Ayolah, ini adalah batang kayu yang mati. Kayu yang mati bisa ditebang, kawan. Tapi yang itu tidak bisa dipotong. Semut-semut itu memiliki kayu ini. Saya tidak bisa membawanya pulang. Jadi bagaimana? Apakah kamu akan berjalan masuk ke dalam hutan lagi? Ya, itu adalah prinsip saya untuk menebang pohon yang bagus. Ricky berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Tiba-tiba langit menjadi lebih gelap, guntur, hujan dan petir melanda hutan. Ricky dan burung pun langsung berlindung di bawah pohon. Ketika mereka memasuki goa, Ricky mendengar suara aneh, seperti air, tetapi bukan juga. Dia pergi ke suara aneh itu. Dia tiba di mata air yang berkilau, seperti sinar matahari. Begitu dia mendekat, ada makhluk bercahaya raksasa muncul dari kedalaman air itu. Kebenaran memiliki banyak teman, dan setiap pada prinsip-prinsipmu, bahkan dalam menghadapi kesulitan adalah salah satunya. Kamu adalah salah satunya yang memenuhi syarat untuk menyembuhkan seseorang dari penyakit ketidakjujuran. Karena mengapa? Guntur dan kilat membawamu ke sini. Menyembuhkan siapa? Apa kamu belum mendengar? Putri dan calon ratu kerajaan harus disembuhkan dari penyakit kebohongan yang mengerikan. Saya dengar itu, tapi bagaimana saya bisa menyembuhkannya? Ini adalah musim semi kebenaran. Ambil air ini, isi kebenaran dari mata air ini, dan temui putri. Jika dia berbohong, cukup taburkan 3 tetes pada dan katakan, semoga apapun yang kamu katakan akan menjadi kenyataan hanya untukmu selama 3 hari ke depan. Jika pada ketiga kalinya kamu bertemu dengan dia masih berbohong, maka dia tidak dapat disembuhkan. Tapi jika dia mengatakan yang sebenarnya, bawalah dia ke sini dan berikan dia air ini untuk minum. Tapi kenapa saya? Oke. Karena kamu adalah pria yang jujur. Apakah kamu tidak mau membantu seseorang? Jadi Ricky langsung mengambil botol itu dan pergi ke istana. Sekarang bagi Putri, seluruh orang-orang yang berusaha menyembuhkan dari kebiasaan berbohongnya ini sangat memalukan, dan dia bertekad bahwa tidak akan bertemu dengan penyihir lagi. Dan pada saat itu, Putri berbohong lagi. Putri tidak bisa datang karena dia sekarang lagi sakit. Cukup dari kebohongan ini. Dia akan bertemu dengan pria yang akan menyembuhkannya. Ikut dengan saya. Lalu Ricky langsung diajak pergi ke kamar Putri. Sesampainya di kamar, Putri langsung berpura-pura kesakitan. Aduh, sakit. Apa yang membuatmu merasakan sakit, Yang Mulia? Oh, semalam saya bermimpi sangat-sangat buruk. Saya bermimpi bahwa saya dikejar oleh monster yang sangat besar. Dan di hutan, duri-duri menusuk kaki, tangan, dan wajah saya. Dan tempat itu begitu sunyi. Saya melihat gunung, dan saya juga jatuh ke dalam jurang. Apakah kamu akan pusing ketika bermimpi seperti itu? Ya, tentu saja, Yang Mulia.
Ricky mengeluarkan botol itu dan menaburkan 3 tetes di wajah Putri, dan berkata, "Semoga apapun yang kamu katakan, menjadi kenyataan di dalam hidupmu, dalam 3 hari ke depan." Dan itu benar terjadi, Putri menjalani mimpi buruk yang pernah dia bohongi. Pada hari keempat, Putri mengalami sakit kepala yang parah. Akan tetapi orang-orang di sekitarnya termasuk orang tuanya sudah tidak mempercayainya. Semua orang berpikir Putri hanya berpura-pura. Ricky kembali menemuinya, tetapi Putri merasa lebih malu, dia tidak ingin menceritakan mimpi yang dialaminya. Dan dia pun berbohong lagi. Saya tidak ingin berbicara denganmu, karena kepala saya sangat sakit. Apa yang menyebabkan rasa sakit itu, Yang Mulia? Saya terjatuh dari kuda, dan kaki saya patah. Saya tidak bisa berjalan selama 3 hari terakhir, dan rasa sakitnya semakin meningkat. Ricky kecewa, karena Putri masih saja terus berbohong. Ricky sekali lagi mengeluarkan botol, dan meneteskan air pada Putri. "Semoga apapun yang kamu katakan, menjadi kenyataan hanya untukmu." Dan suatu saat terjadi lagi, Putri jatuh dari kuda, dan kakinya patah. Tapi apapun yang dia katakan, tidak ada orang lagi yang mempercayainya, apalagi memperhatikan kakinya yang patah, bengkak serta luka. Mereka semua berpikir dia berbohong lagi. Ayah, kaki saya sakit, tidak bisa bergerak. Saya tidak akan percaya kamu lagi. Sejauh ini, kamu selalu berbohong, Putri. Ibu, Nak, kenapa kamu jadi seperti ini? ibu, ibu, ibu. Itulah Putri, benar-benar memikirkan pertama kali dia berbohong, dan bagaimana ibunya mempermasalahkan itu. Putri sangat membutuhkan perhatian dan cinta dari kedua orang tuanya. Akan tetapi mereka sudah tidak lagi mempercayainya, bahkan dia menangis karena sangat kesakitan. Dan saat itulah Putri menyadarinya. Keesokan harinya, Ricky kembali ke istana. Jika hari ini Putri masih tidak mengatakan yang sebenarnya, Putri tidak dapat disembuhkan lagi. Ricky sangat takut. Kemudian masuklah Ricky ke dalam kamar Putri. Kamu sepertinya kesakitan. Apakah kamu menangis? Apa itu penting? Kamu tetap tidak akan percaya saya, kan? Bicaralah pada saya. Apa yang membuat kamu sakit, Yang Mulia? Saya terlalu banyak berbohong, jadi tidak ada seorang pun yang percaya saya. Bahkan ibu dan ayah yang menyayangi saya juga tidak percaya. Dan saya juga tidak percaya pada diri sendiri. Akhirnya, kamu mengakui apa yang sebenarnya terjadi, Yang Mulia. Sudah terlambat. Tidak ada yang mencintai saya lagi. Dan saya pantas mendapatkan ini. Janganlah berputus asa, Yang Mulia. Sekarang kamu akan sembuh kok. Ricky langsung membawa Putri ke mata air kebenaran, dan ketika Putri mencuci muka dengan air ajaib itu, Putri disembuhkan selamanya dari sifat yang suka berbohong. Akan tetapi orang-orang di istana tidak akan langsung mempercayainya begitu saja. Kepercayaan butuh waktu yang sangat lama untuk kembali lagi seperti sedia kala. Akhirnya, Putri pun mulai memerintah kerajaan dengan bahagia, kebenaran, keadilan, dan tentunya dengan kasih sayang. Dan Ricky pun menjadi salah satu menteri kerajaannya.